Bismillah. Masya Allah, Maha besar Allah yang begitu nikmatnya menciptakan rasa nikmat kopi ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Guys, lagi-lagi kaum muslimin di Indonesia menjadi korban intoleransi. Lagi-lagi umat Islam didiskreditkan. Kenapa? Tanggal 3 September 2024 Kominfo memberikan sebuah keputusan yang kontroversial, bahwasanya Kominfo mengimbau lembaga penyiaran TV nasional untuk tidak menayangkan siaran azan maghrib selama gelaran misa Kamis besok nih ya, Kamis 5 September. Misa tersebut dijadwalkan akan dipimpin oleh Paus Fransiskus. Subhanallah. Acara ini berlangsung dari jam 5 sore ya, 17 sampai dengan 19.00. Surat Ditjen Bimas Islam dan Katolik Kemenak Agama. Nah, dari informasi ini bahwasanya lagi-lagi kaum muslimin menjadi korban dari intoleransi. Kenapa? Ini bermula dari keputusan Kementerian Agama. Kita tahu ya, pernah ada pernyataan dari Menteri Agama yang dia menganggap azan ini layaknya suara anjing. Subhanallah. Ini kembali kita sama-sama ingatkan supaya kaum muslimin ini nggak lupa. Terus kemudian Kementerian Agama juga menyarankan bahwasanya pada saat azan maghrib nanti diganti dengan running text. Akhirnya diperintahkan ulang dari Kominfo karena untuk televisi nasional. Kenapa gue bilang ini adalah korban dari intoleransi? Sebenarnya mereka sedang menerapkan toleransi. Sebenarnya bagi mereka sedang menerapkan bagaimana toleransi dalam beragama. Tapi bagi kita kaum muslimin, toleransi itu tidak ada kaitannya dengan akidah. Ya. Toleransi itu boleh kita bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, sangat boleh. Itu bertoleransi. Pada saat mereka sedang kerja bakti, kita bantu. Sebagai kaum muslimin kita bantu, itu boleh. Kenapa? Karena ini toleransi. Kita punya muamalah dengan semua manusia, ya, semua manusia. Bukan agama tertentu, bukan, tapi semua manusia itu toleransi. Tapi kalau bicara toleransi, ini tidak ada kaitannya dengan akidah. Ya, harus jelas. Kalau bicara tentang akidah, maka tidak ada lagi toleransi. Yang kedua, di Indonesia kita tahu mayoritas ini kaum muslimin. Ya, artinya mayoritas di Indonesia ini adalah agama Islam. Kenapa harus dikalahkan dengan kedatangan seorang tamu Paus Fransiskus dari Vatikan yang akan memimpin acara misa akbar dari jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam? Kenapa harus dikorbankan azan maghrib yang sudah berlangsung cukup lama di televisi? Ini miris sebenarnya saya. Kenapa harus Islam yang dikorbankan? Apakah dianggap Islam itu pemaaf? Apakah Islam diajarkan untuk menghormati tamu yang sedang datang?
Guys, gue kasih tahu, kalau bicara tamu, ya, dalam Islam tuh udah diajarkan bagaimana memuliakan tamu. Bahkan dalam Islam sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan tamu. Jadi bukan hanya menghormati, tapi memuliakan tamu. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah sampaikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Rasulullah ingatkan dengan kalimat yu'minu billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya yang diajak untuk memuliakan tamu ini bukan hanya untuk Islam. Karena orang Islam belum tentu beriman. Tapi Rasulullah menegaskan dengan spesifikasinya bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah. Artinya ada sebuah penegasan dari Rasulullah SAW, perintah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Karena orang yang beriman pasti membenarkan adanya hari akhir. Orang yang beriman pasti membenarkan adanya surga. Orang yang beriman membenarkan adanya neraka. Maka Rasulullah memberikan sebuah kalimat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu, maka muliakan tamunya. Rasulullah udah anjurkan itu. Rasulullah udah ajarkan untuk memuliakan tamu bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang Islam itu nggak usah diajarin bagaimana cara memuliakan tamu. Udah secara otomatis kaum muslimin, orang-orang yang beriman akan memuliakan tamu. Tapi nggak mesti dengan cara yang begini. Nggak mesti dengan cara yang menyudutkan Islam. Nggak mesti dengan cara atau dengan embel-embel kita harus bertoleransi. Nggak mesti dengan kata-kata itu. Karena toleransi itu nggak bicara tentang akidah. Kalau mau bicara toleransi, oke, Islam lebih dulu mengajarkan toleransi. Tapi nggak harus mengorbankan tidak ada azan, diganti dengan running text. Mau jadi apa negeri ini? Ya, jangan sampai kita sudah mulai membiasakan, ya, meniadakan agama atau memisahkan perkara muamalah ini dengan agama. Jangan deh. Karena kita nih Indonesia sedang mengalami krisis akidah. Dan gawat lagi nih, dengan sebuah perintah dari Kominfo. Ini juga sebuah anjuran dari Menak, Menteri Agama, Bimas Islam, yang dia menganjurkan bahwasanya azan diganti dengan running text. Subhanallah. Ya, apalagi kita lihat bagaimana ada sebuah organisasi yang ketika Paus Fransiskus datang itu sampai sungkem, cium tangan, bolak-balik. Apa maksud lu? Apa lu? Buat apa begitu? Buat apa? Menundukkan, merendahkan diri lu di hadapan orang yang dimana dia tidak beragama Islam. Dengan Islam pun kita nggak boleh seperti itu sebenarnya. Ya nggak boleh sampai menundukkan itu. Apa? Kita ini Islam agama yang mulia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tinggi, mulia di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, yang Allah terima hanyalah Islam. Jangan sampai kita kaum muslimin harus tunduk, ya, ikut aturan main di mana kita merendahkan diri kita di agama di luar Islam. Ini sebuah pesan. Cuman pesan yang ketiga adalah belum lama lagi rame soal jet pribadi yang dipakai atau yang digunakan ke negara Amerika. Kemudian netizen rame dengan cuitannya, dengan bahasa mereka di media sosial. Sampai ada kalimat gratifikasi. Ya, anak presiden ini melakukan gratifikasi. Subhanallah, akhirnya KPK manggil
Cuman pertanyaan sederhana buat kita adalah, apakah sebuah anjuran ya atau sebuah perintah dari Kominfo yang beredar tanggal 3 September yakni kemarin ya, kemarin 3 September nih, hari tanggal 4, besok tanggal 5, ini untuk mengalihkan sebuah isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan soal jet pribadi dan gratifikasi. Wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam. Gue nggak tahu soal itu, tapi ini menjadi pertanyaan buat kita bersama. Ya, jaga baik-baik agama kita. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.